Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 11 Mei 2024. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 16 ayat 23b sampai dengan 28. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, Aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku minta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi aku, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dulu waktu SD, saya belajar untuk mengerti kata-kata kiasan, yakni kata yang menunjuk pada makna yang berbeda. Contoh, keras kepala bukan berarti kepalanya terbuat dari besi, namun menunjuk pada pribadi yang tidak mau dengar nasihat orang lain, atau disebut kepala batu kata orang Papua. Ada lagi kata kiasan, besar kepala, bukan berarti hidrosefalus, bukan, tetapi menunjuk pada pribadi yang congkak, yang sombong dan tinggi hati. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, hari ini di dalam firman Tuhan, Yesus berbicara kepada para muridnya dengan menggunakan kata-kata kiasan. Apa maksudnya? Kiasan mirip seperti majas yang dijadikan gaya bahasa untuk memperhalus, mempertegas, memperindah, ataupun mempertentangkan suatu gagasan. Kiasan bisa berupa perumpamaan, simbol atau lambang, dan pembelajaran tertentu. Nah, bahasa kiasan adalah gaya bahasa informal dalam menyampaikan sesuatu yang mengedepankan perasaan dan imajinasi. Ketika Yesus menyampaikan kiasan ini kepada para muridnya, maka nampak sekali relasi yang begitu dekat dengan para muridnya. Maka Yesus dikatakan, ia tidak berbicara terus terang, melainkan menggunakan kiasan, ingin menunjukkan bahwa saatnya belum tiba. Pernyataan yang terus terang, apa yang Yesus sampaikan tentang kesejatian dirinya dan akan apa yang dialami oleh dirinya, pasti akan membuat para murid menjadi tergoncang dan mereka akan bingung. Karena roh kebenaran belum menginsafi mereka. Itulah sebabnya Yesus mengajar mereka menggunakan kata-kata dan bahasa kiasan. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, namun akan tiba saatnya Yesus bicara terus terang kepada para murid. Kapan itu? Saat ia bangkit, saat ia naik ke surga dan mencurahkan rohnya kepada mereka. Saat ia meraja dalam hidup para murid, saat ia meraja dalam hidup kita semua, saat itulah
Ia akan berbicara terus terang dan tidak menggunakan kiasan lagi. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, maka kalau kita belum mengerti membaca firman Tuhan, mohonlah supaya roh kebenaran menginsafi kita hingga akhirnya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam firman-Nya sungguh-sungguh boleh kita pahami, sungguh-sungguh boleh kita jadikan petunjuk dalam menjalani kehidupan ini. Selamat bermenung dan happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.